Ya. Kalau A kongruen B modulo M, gitu ya. Dan C kongruen D modulo M, maka A tambah C modulo M, A tambah C kongruen dengan B tambah D modulo M. Dan A, C kongruen BD modulo M. Gitu ya. Jadi contohnya gitu ya, saya langsung ke contoh aja ya, untuk pembuktiannya nanti kalian bisa coba-coba di rumah. Jadi kalau misalnya kita punya dua bilangan, misalnya tadi berapa tadi? Misalnya 5 kongruen 10 modulo 5 ya. Terus kita juga punya misalnya 1 kongruen 11 ya. Modulo 5 gitu ya. Nah, 1 kongruen 11 modulo 5. Berarti kita bisa menambahkan atau menjumlahkan ya. Misalnya 5 ditambah 1 kongruen dengan 10 ditambah 11 modulo ya betul ya, modulo 5. Jadi ya, berarti 6 kongruen 21 modulo 5. Jadi ya betul ya. Nah, bisa juga kalinya, berarti 5 kali 1 kongruen dengan 10 kali 11 modulo 5. Berarti 5 kongruen dengan 110 modulo 5. Jadi kalau misalnya punya A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, bisa mereka ditambahkan atau dikalikan. Terus yang kedua adalah kalau kita punya A kongruen B modulo M, maka A tambah C kongruen dengan B tambah C modulo M. Ya. Atau AC kongruen BC modulo M. C-nya apa, Bu? Bilangan apa? C-nya adalah bilangan bulat sembarang. Ya. Jadi kita boleh ngambil bilangan bulat berapa aja. Misalnya kita punya 5 kongruen 10 modulo 5. Berarti kita mau tambahin 3 boleh, Bu? Boleh. 5 tambah 3 kongruen 10 tambah 3. Berarti 8 kongruen 13 modulo 5. Boleh juga dikali. 5 kali 3, 15 juga kongruen dengan 30 modulo 5. Gitu ya. Jadi C-nya itu adalah sembarang. Yang ketiga adalah kita bisa mempangkatkan. Gitu ya. Mempangkatkan A pangkat K kongruen dengan B pangkat K modulo M untuk sembarang K elemen bilangan bulat positif. Jadi Z-nya itu adalah K-nya itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu berapa aja sih? 1, 2 dan lain sebagainya. 0 bilangan bulat positif? Bilangan 0 bilangan bulat negatif. Jadi netral ya, bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif. Jadi kalau Ibu bilang bilangan bulat itu tidak negatif, berarti belum tentu positif karena ada 0. Bilangan bulat tidak positif, belum tentu negatif. Dia karena ada 0. Dia seperti itu. Jadi A kongruen B modulo M, maka A pangkat K kongruen B pangkat K modulo M. Jadi bisa dipangkatkan. Kalau 5 kongruen 10 modulo 5, gitu ya. Misalnya 5 pangkat 2 kongruen 10 pangkat 2 modulo 5. Berarti 5 pangkat 2 berapa? 25 kongruen dengan 100 modulo 5. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi teorema 1 yang ini 2, 3 itu banyak sekali dipakai dalam pembuktian dalam kongruensi. Ya. Contoh. 2 pangkat 20 min 1 habis dibagi 41. Artinya apa? Artinya 2 pangkat 20 min 1 habis dibagi 41 itu artinya kan 41 membagi 2 pangkat 20 min 1. Artinya 2 pangkat 20 min 1 itu habis dibagi oleh 41 atau kelipatan 41. Nah, kita gimana caranya nih, Bu? Ini kita mau nunjukin ini, gitu ya. Perhatikan dulu satu-satu. Gitu ya. Misalnya 2 pangkat 20. 2 pangkat 20 berarti 2 pangkat gitu ya. Sekarang kalau 2 pangkat
berapa yang 2 pangkat berapa, kongruen berapa, modulo 41. Yang paling dekat. Berarti 2 pangkat 5 ya, yang dekat ke 41 ya. 2 pangkat 5, kongruen berapa, modulo 41? Kongruen berapa? 2 pangkat 5 itu berapa sih? 32. 32 dikurang berapa hasilnya 41? Dikurangi min 9 ya. Berarti 32 tambah 9 kan 41 ya. Jadi 41 membagi 41. Berarti 2 pangkat 5 itu kongruen dengan min 9. 2 pangkat 5 pengen jadi 2 pangkat 20 dipangkatin berapa? 2 pangkat 5 pangkat 4. Kongruen dengan min 9 pangkat 4 modulo 41. Berarti 2 pangkat 20 kongruen dengan min 9 pangkat 4 berarti berapa? Bisa saya tulis karena 41 itu nanti kan 40-an itu kelipatan dekat ke 80 ya. Berarti 81 kan min 9 pangkat 2. Begitu ya? Nah, modulo 41. Jadi 2 pangkat 20 kongruen dengan 81 pangkat 2. Sekarang ambil kasus yang lain. 81 itu kongruen berapa modulo 41? Kongruen? Min 1. Kan 81 kurang 1, 82 ya. Kelipatan dari 41 ya. Berarti kalau 81 saya kuadratkan, kongruen dengan berapa? Min 1 kuadrat. Modulo 41. Berapa? Ya udah, berarti 81 kuadrat kongruen dengan 1 modulo 41. Pakai sifat apa nih? Dari sini dan ini pakai sifat transitif. Berarti 2 pangkat 20 itu kongruen dengan 1 modulo 41. Artinya apa? Artinya 41 membagi 2 pangkat 20 min 1. Gitu ya, terbukti. Gitu ya. Maaf ya, saya satu lagi yang ini karena biar sama dengan di kelas sebelah. Nggak usah nulis dulu, nanti saya share ya slide-nya. 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah 100 faktorial oleh 12. Berapakah sisa 1 faktorial ditambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah 100 faktorial oleh 12? Sisa. Sekarang gini, pandang ya. Misalnya 1 faktorial itu sama dengan berapa? Kongruen dengan 1 modulo 12. Iya enggak? Ya kan 1 kurang 1 kan 0. Berarti kongruen dengan modulo 12. Sekarang 2 faktorial kongruen dengan berapa? Dengan 2 kan? Modulo 12. Sekarang 3 faktorial kongruen dengan berapa? Ini sifat reflektif ya. Sifat apa tadi? Simetris. Bukan simetris. Iya, simetris. Iya. Reflektif yang pertama. Yang 3 faktorial? 6. 6 kan? 6 modulo 12. Sekarang kalau 4 faktorial. 4 faktorial itu 24. 24 itu kan kelipatan 12. Berarti kita bisa tulis kongruen 0 modulo 12. Nah, kalau misalnya kita punya n faktorial itu berapa sih? N faktorial itu berapa sih? N faktorial itu sama dengan kan n faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai n. Atau saya juga bisa ditulis 4 faktorial kali 5 kali 6 sampai n. Bisa kan kayak gitu? Ya enggak. Berarti 4 faktorial ini kongruen ya. Ini pakai kongruen ya. Nah, n faktorial itu kongruen dengan dengan dia sendiri kan ya. Awalnya ya. Ini modulo berapa? Modulo 12. Ini juga modulo
12. Nah, 4 faktorial itu berapa sih? Modulo 12 kan 0. Berarti 0 kali 5 kali 6 sampai N modulo 12. Berarti sama dengan N faktorial teh 0. Modulo 12. Sekarang Ibu tanya, 99 faktorial modulo 12 itu kongruen dengan berapa? 0. 20 faktorial kongruen 12 modulo 12 kongruen dengan berapa? 0. Artinya bahwa N faktorial itu ketika dibagi 12 itu dia sisanya 0. Sekarang kita lagi bicara penjumlahannya ya. Kita bicara 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah bla 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 tambah 100 faktorial kongruen dengan berapa? Modulo 12, gitu ya. Modulo mod 12, gitu ya. 1 faktorial itu berapa sih? 1 faktorial itu kan 1. 2 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu berapa? 6. 4 faktorial itu berapa? 5 faktorial? 100 faktorial? 0 juga, gitu ya. 100 faktorial 0 juga. Berarti 1 tambah 2 tambah ini apa namanya? Modulo 12 ya. Modulo 12. Berarti 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah bla bla faktorial kongruen dengan berapa? Kongruen dengan 9 modulo 12. Jadi sisa pembagian 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah 100 faktorial oleh 12 itu sisanya berapa? 9. Oke? Bisa? Oke. Udah ya. Nah, lanjut pekan depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang ada di Zoom. Ya, nanti saya share apa namanya PPT-nya ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, nanti saya buka juga link chat di LMS ya. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ada di sini ya. Bentar ya. Saya screenshot dulu yang ada di Zoom. Slide pertama. Apa nggak mesti? Ya. Kok nggak mau? Ya, sip. Terima kasih semuanya ya. Saya end meeting.